Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka at-tafaqquh fid din, dalam rangka kita mencoba untuk memperdalami pemahaman kita tentang agama yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi orang-orang yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang insyaallah antum telah ketahui, riwayat Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah gerakkan dia untuk memahami agama yang kita cintai. Teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan beberapa kisah yang motivasi atau inspirasi, karena tentunya di antara yang sangat dibutuhkan oleh para pemuda, ya, yang kita butuhkan pada saat ini adalah figuran, yaitu teladan. Karena kita melihat banyak di antara teman-teman kita para pemuda, mereka banyak mengidolakan orang-orang yang tidak benar. Ada yang mengidolakan para pemain bola, ada yang mengidolakan bahkan artis-artis barat, ya. Mereka mengidolakannya. Oleh karena itu, kita butuh untuk mengenal manusia-manusia yang mulia yang telah disebutkan oleh sejarah. Dan tentunya di antara manusia yang sangat mulia yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Begitu pula di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mencari panutan di dalam menjalani kehidupan ini, terutama para pemuda, ingin mencari panutan, ingin mencari contoh, ingin mencari teladan, maka sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan, maka hendaklah dia meneladani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal atau ada beberapa contoh atau kisah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk diri kami pribadi serta bagi antum sekalian. Di antara kisah yang ingin kami sampaikan adalah kisah tentang teladan sebagian para sahabat di dalam berhijrah. Di dalam berhijrah, ya, dari kondisi yang sebelumnya buruk menjadi kondisi yang baik. Saya yakin ya di antara antum ada yang baru hijrah, ya, ada yang baru mengenal dakwah ini. Dan kemungkinan besar ketika pertama kali hijrah, ya, maka dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak cobaan. Mungkin teman-temannya yang dulu yang akrab dengan dia akhirnya sekarang menjadi jauh, ya, karena sudah tidak sejalan lagi. Dahulunya antum tidak punya jenggot, sekarang punya jenggot, akhirnya teman antum menjauh. Begitu pula bisa jadi dari kalangan keluarga, ya, dari kalangan keluarga ada yang tidak setuju antum mengikuti dakwah yang mulia ini. Intinya banyak sekali tantangan. Oleh karena itu kita membutuhkan teladan dari kalangan para sahabat, yang mana mereka ketika berhijrah itu subhanallah tantangannya luar biasa, akan tetapi mereka bertahan. Di antara sahabat yang sangat terkenal sekali, ya, ujiannya ketika dia hijrah, ada salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab
Al-Qurashi Al-Abdari, Abu Abdullah. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang dahulu di kota Makkah, ya bisa kita katakan dia ini anak mami. Ya. Dia sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Sampai disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkata ahsana limmatan wa araqqa hullatan wa an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat di kota Makkah, ya dahulu, ada orang yang paling bagus rambutnya, karena mungkin sering disisir oleh orang tuanya. Paling bagus rambutnya, kemudian paling lembut pakaiannya, serta paling mewah hidupnya daripada Mus'ab bin Umair. Tidak pernah ada seorang pemuda yang lebih mewah hidupnya, lebih bagus rambutnya, lebih lembut pakaiannya daripada Mus'ab bin Umair. Ini persaksian dari Nabi SAW. Bahkan salah seorang sahabat yang lain yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, wa kana a'tara ahli Makkah. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang paling wangi di kota Makkah. Ya. Seorang pemuda yang paling wangi di kota Makkah. Intinya dia anak mami kalau bahasa orang sekarang. Ketika dia masuk Islam, dia tahu kedua orang tuanya akan menentang. Sehingga di awal-awal dia masuk Islam, dia merahasiakan keislamannya. Dia merahasiakan keislamannya. Supaya ibunya, bapaknya, begitu pula kaumnya, yaitu sukunya, tidak mengetahui. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan pada suatu hari, ketika dia sedang salat, ada seseorang yang bernama Utsman bin Talhah, yang mana laki-laki ini Utsman bin Talhah juga berasal dari sukunya Mus'ab bin Umair. Jadi Utsman bin Talhah ini suatu hari melihat Mus'ab bin Umair salat. Maka langsung Utsman bin Talhah ini memberitahukan kepada ibunya Mus'ab bin Umair bahwasanya anak anda telah mengikuti ajarannya Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka semenjak hari itu Mus'ab bin Umair diikat, dikurung di dalam rumah, tidak dikasih keluar. Hingga tiba peristiwa al-hijratu al-ula ila al-Habasyah, hijrah yang pertama menuju negeri Habasyah. Maka Mus'ab bin Umair dengan segala kekuatan dan upaya yang ia miliki, dia berusaha untuk keluar dari kurungan tersebut. Dan alhamdulillah dia berhasil keluar dari kurungan rumahnya, dan dia pun ikut berhijrah dari Makkah menuju Habasyah pada saat itu. Meskipun pada akhirnya dia kembali pulang ke kota Makkah, dan setelah itu dia berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Yang menakjubkan teman-teman sekalian adalah pengorbanan dari Mus'ab bin Umair ketika dia memilih agama yang benar ini. Ketika dia memilih untuk mantap berhijrah, maka dia melepaskan semua kemewahan yang dia miliki ketika dia belum mengenal agama Islam. Ya. Di mana pakaian yang lembut, kemudian aroma yang sangat wangi, kemudian kehidupan yang sangat mewah, semuanya ia tinggalkan. Ya, demi memilih Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dia menceritakan, inna la julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Pada suatu ketika, kata Ali bin Abi Thalib, kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Masjid Nabawi. Ittala'a Mus'ab bin Umair, tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin. Ketika dia datang, Mus'ab bin Umair, dia berselimutkan sebuah selimut kasar, itu pun sudah banyak bolong-bolongnya. Subhanallah. Tadi Nabi SAW mengatakan tidak ada pemuda yang lebih lembut pakaiannya di kota Makkah daripada Mus'ab bin Umair. Tetapi di kota Madinah, dia adalah seorang pemuda yang hanya memiliki satu selimut, itu pun sudah banyak bolong-bolongnya. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika baka. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat kondisi Mus'ab bin Umair, maka Nabi alaihi salatu wasallam menangis.
Nabi SAW menangis karena beliau mengingat bagaimana mewah hidupnya Mus'ab bin Umair dahulu dan bagaimana derita hidupnya sekarang. Ini pengorbanan dia luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas juga, dia mengatakan kana Mus'ab bin Umairin an'ama gulamin di Makkah. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang paling mewah hidupnya di kota Makkah. Walaqad ra'aituhu jahada fil islami jahdan syadida. Tetapi aku melihat dia ketika telah masuk Islam, maka dia menderita dengan subhanallah, dengan sangat luar biasa. Sampai dikatakan laqad ra'aitu jildahu yatahasyafu kama yatahasyafu jildul hayya. Bahkan aku melihat kulitnya itu mengelupas bagaikan kulit ular. Ya. Kalau antum melihat ular itu, kita tahu yang namanya ular itu sering dia kulitnya itu mengelupas. Ya. Seperti itu kulitnya Mus'ab bin Umair mengelupas. Padahal dahulu kehidupannya sangat luar biasa. Dan yang paling menakjubkan adalah ketika ia meninggal dunia. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Khabbab ibn al-Arad, ya begitu pula Abdurrahman bin Auf, dikatakan bahwasanya Mus'ab bin Umair ini kutila yauma Uhud. Beliau terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Dan ketika para sahabat akan menutupi tubuhnya, mereka tidak mendapatkan kain kafan untuk menutupi tubuhnya, kecuali ya, satu-satunya kain yang apabila digunakan menutupi kepalanya Mus'ab bin Umair, maka kakinya kelihatan. Kalau digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya yang kelihatan. Sampai seperti itu pengorbanannya ketika dia mantap memilih untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, teman-teman yang baru hijrah ya, dan mengalami banyak tantangan, maka silahkan kita bercermin kepada kisahnya Mus'ab bin Umair, yang memang hijrah itu tidak mudah. Ya, hijrah itu tidak mudah. Setiap orang yang ingin melakukan kebaikan pasti banyak tantangannya. Sampai dikatakan oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala, ketika antum melakukan kebaikan kemudian tidak ada tantangannya, tidak ada godaannya, berarti saat itu syaitan sedang tidur. Ya. Saat itu syaitan sedang tidur, kata beliau. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu banyak sekali tantangannya. Ya. Apalagi kalau seandainya antum sedang berusaha untuk hijrah dari kondisi yang gelap menuju kondisi yang terang benderang. Banyak sekali tantangannya. Tantangan dari teman, tantangan dari keluarga, tantangan dari yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Jadi bagi antum yang baru hijrah, mudah-mudahan kisahnya Mus'ab bin Umair ini menjadi motivasi. Kemudian juga di antara kisah motivasi dari para sahabat Nabi SAW bagi kita tentunya para pemuda, terkait dengan masalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, sebenarnya sudah disampaikan tadi panjang lebar oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz Firdaus hafizahullah ta'ala. Para pemuda ya, terkait dengan masalah menuntut ilmu, maka mereka sangat-sangat ditekankan oleh para ulama. Karena usia muda ini adalah usia emas ya, di dalam masalah menuntut ilmu. Tentunya tidak sama kemampuan menuntut ilmu seorang pemuda dengan kemampuan menuntut ilmu orang yang sudah tua. Tidak akan sama. Oleh karenanya, ketika antum atau ketika kita masih dalam usia seperti ini, mari kita manfaatkan untuk talabul ilm. Dengan mendatangi kajian-kajian, atau dalam kondisi kita seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, ya, maka antum perbanyak untuk mengikuti kajian live oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz Mizan Qudusiyah hafizahullah ta'ala, atau ustaz-ustaz kita yang lain. Jangan justru yang antum lihat itu, yang antum buka adalah acara artis makan makanan ini, acara artis pamer rumah ini. Ya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian asatidzah, banyak di antara kita saat ini mengucapkan ucapan omong kosong. Ya, maksudnya apa? Ketika tidak diizinkan untuk mengadakan majelis ta'lim langsung, banyak yang berkuar-kuar mengatakan, kita sudah rindu untuk menghadiri majelis ta'lim. Sangat rindu, sangat kangen untuk duduk di majelis ta'lim, kata dia. Tetapi ketika para asatidzah membuat kajian live yang ditonton, justru artis ini memamerkan kekayaannya, artis itu memamerkan makanannya. Itu terus yang ditonton. Ya, kerinduan macam apa ini? Oleh karena itu para pemuda, kita para pemuda harus memiliki antusias yang besar di dalam talabul ilm. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, syababul yaum rijalul ghad.
Pemuda hari ini mereka yang akan menjadi pemimpin di hari esok. Pemuda hari ini mereka yang akan menjadi pemimpin di hari esok. Jangan antum berprasangka, aduh sudah masih banyak ini ya asatidah kibar, ustaz senior sudah masih banyak. Ya. Toh juga palingan kalau kita nuntut ilmu sekarang ujung-ujungnya jadi marbot masjid. Jangan berprasangka seperti itu. Ya. Dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, saya berkata kepada salah seorang teman saya dari kalangan Ansar, halumma falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai temanku, mari kita datangi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kita bertanya kepada mereka tentang ilmu agama. Fa innahumul yawma katsirun, karena alhamdulillah jumlah mereka para sahabat saat ini masih banyak. Mari kita manfaatkan. Apa kata temannya tersebut? Ya. Dia mengucapkan sebuah ucapan yang sering kita dengarkan juga pada hari ini. Dia mengatakan, fa wa ajaban laka atara an-nasa yaftaqiruna ilaik. Engkau ini sangat aneh wahai Abdullah bin Abbas. Apakah engkau menyangka masyarakat akan butuh kepadamu? Masih banyak kok sahabat-sahabat senior yang lain. Masih banyak. Ya, orang-orang tidak akan butuh kepadamu. Itu kata temannya. Akhirnya fatara kadzalika wa aqbaltu as'al. Maka teman saya itu dia memilih untuk tetap bermain. Ya. Dia memilih untuk tetap bermain. Adapun saya membulatkan tekad saya untuk mendatangi para sahabat senior untuk bertanya tentang ilmu agama. Bahkan sampai beliau mengatakan, fa in kana la yablughuni al-haditsu an rajulin fa'ati babahu wa huwa qailun. Bahkan sampai saya mendengarkan kabar tentang sebuah hadis yang pernah didengar oleh seorang sahabat, yang mana hadis itu belum pernah saya dengar, tetapi sahabat itu mendengarkannya langsung dari Nabi SAW. Maka saya datangi rumahnya. Sesampai di rumahnya ternyata dia sedang tidur siang. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Apakah dia pulang? Tidak. Fa'atawassadu ridai ala babihi. Saya pun menghamparkan selendang saya di depan pintunya, kemudian saya tidur di sana menunggu dia bangun. Tusfir rihu alayya minat turab, kemudian angin yang berhembus itu ya, membawa debu kemudian menampar wajah saya. Ya, dan tentunya debunya panas karena ini di padang pasir. Ya subhanallah. Ketika pemilik rumah tersebut keluar, dia kaget menemukan misannya Nabi SAW sedang tidur di depan pintu rumahnya. Maka dia pun mengatakan, wahai misannya Rasul SAW, hala arsalta ilayya fa'atik. Kenapa anda tidak mengutus seseorang untuk mendatangi saya, supaya saya yang datang ke tempat anda, bukan anda yang datang? Ya karena ini keluarga Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Ya, saya lebih berhak untuk datang. Kenapa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu yang didatangi bukan dia yang datang. Kemudian Abdullah bin Abbas mulai belajar. Apa kata beliau? Fa'ashar rajul al-ansari hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu hawli liyas'aluni. Teman saya yang dari kalangan Ansar yang saya ajak belajar itu, ya, dan ternyata dia tidak mau. Teman saya itu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya dia melihat bagaimana saya dikerumuni oleh banyak orang, di mana orang-orang tersebut bertanya kepada saya tentang ilmu agama. Pada saat itulah teman saya itu menyesal sambil mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Laki-laki ini ternyata dia lebih cerdas daripada saya. Oleh karena itu teman-teman, ya, mumpung usia kita ini masih muda, maka silahkan manfaatkan untuk thalabul ilmu. Dahulu para sahabat bahkan mereka menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendengar satu hadis. Ya, sekarang antum rata-rata punya smartphone, ya, punya Android. Tinggal antum buka YouTube, kemudian antum klik kajian Ustadz Al-Fadil, Ustadz Mizan Qudusiyah, Ustadz Sofyan Bafinzen, Ustadz Abdullah Husni, Ustadz-Ustadz kita yang lain. Tinggal antum klik saja sudah ada di hadapan antum. Dahulu sebagian para sahabat mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jabir bin Abdullah mengatakan, balaghani an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Pada suatu hari saya mendengarkan kabar
bahwasanya ada seorang laki-laki yang memiliki satu hadis yang dahulu ia dengarkan langsung dari Nabi SAW, dan hadis itu belum saya dengarkan dari Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Fabta'tu ba'iran, langsung saya membeli seekor unta, kata dia. Fashadattu alaihi rahli, kemudian saya persiapkan bekal untuk melakukan perjalanan. Fasirtu ilaihi syahran, kemudian saya menempuh perjalanan 1 bulan gara-gara satu hadis. Ya. Berapa menit antum sampai sini tadi? Mungkin paling jauh mungkin 30 menit atau 1 jam. Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan 1 bulan gara-gara satu hadis. Ya. Hatta ataitu Syam, sampai saya pun tiba di kota atau di negeri Syam. Sampai saya tiba di negeri Syam, karena Jabir bin Abdullah saat itu berada di kota Madinah. Dia berangkat dari Madinah menunggangi seekor unta menuju negeri Syam. Ya. Dan itu membutuhkan perjalanan selama 1 bulan. Ternyata laki-laki yang dia cari itu adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Maka dia pun bertanya tentang satu hadis tersebut. Kemudian setelah diberitahukan, dia pun pulang. Hanya gara-gara satu hadis menempuh perjalanan 1 bulan. Nah, ini semangatnya dahulu para sahabat di dalam thalabul ilm. Maka sekali lagi kita para pemuda harus memiliki semangat yang kuat di dalam thalabul ilm. Kemudian juga para sahabat, mereka adalah motivasi kita di dalam mengejar segala kebaikan. Di samping dalam thalabul ilm, begitu pula para sahabat adalah tauladan yang terbaik di dalam meraih kebaikan, di dalam berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ya. Misalkan terkait dengan masalah jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat adalah teladan dalam masalah ini. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat menuju medan tempur. Tetapi di tengah jalan, ketika Nabi SAW dan para sahabat sampai di sebuah tempat yang namanya Syaikhan, maka Nabi SAW mengecek pasukan beliau. Ternyata di antara pasukan beliau ada para sahabat yang masih belum cukup umur untuk berperang. Ya. Mereka masih belum cukup umur untuk berperang. Ada yang umurnya masih 14 tahun, ada yang umurnya 13 tahun, mungkin ada yang 15 tahun. Subhanallah, lihat semangat mereka berperang. Ya, sekarang kita banyak juga di antara kita yang semangat perang di usia seperti ini, tapi perangnya di game online. Ya. Perangnya itu di game online. Sampai ada yang tidak pulang dari warnet, saking semangatnya perang. Ya. Subhanallah. Jadi Nabi SAW beliau cek pasukan beliau, ternyata banyak sahabat-sahabat yang masih kecil, belum cukup umur. Kata Nabi SAW, pulang sana, nanti dicari sama emaknya. Pulang sana. Di antara sahabat yang masih kecil yang disuruh pulang saat itu Abdullah bin Umar, ya, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, Abu Sa'id al-Khudri, dan beberapa sahabat yang lain. Tetapi ada salah seorang anak yang usianya 15 tahun. Namanya Rafi' bin Khadij. Kata dia, wahai Rasul SAW, izinkan saya ikut berperang. Meskipun saya kecil, saya ini adalah anak yang pandai memanah, ya. Anak yang sangat pandai memanah. Maka Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, betul tidak? Mereka mengatakan betul, wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengizinkan dia. Ada salah satu temannya tidak terima gara-gara Rafi' bin Khadij diizinkan perang. Ya. Ada salah satu temannya yang bernama Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, kenapa dia antum izinkan? Kenapa saya tidak antum izinkan? Kata Nabi SAW, saya mengizinkan dia karena dia pandai memanah. Maka temannya itu yang bernama Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, ana aqwa minhu, ana asra'uhu. Wahai Rasul, meskipun dia pandai memanah, tetapi saya lebih kuat daripada dia. Ya. Kalau kami berantem, saya selalu menang. Ya subhanallah. Mereka berebut untuk ikut perang, padahal mereka akan bertempur dengan musuh yang bisa jadi akan menewaskan mereka. Namun semangat mereka di dalam meraih kebaikan. Ya. Semangat mereka dalam meraih kebaikan. Maka ini yang harus kita contoh, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Sekarang sebagian kita para pemuda semangat sekali mendaki Gunung Rinjani sekarang ini. Tapi masjid yang ada di samping rumahnya kayaknya lebih tinggi dari Gunung Rinjani. Sulit sekali didatangi. Ya.
Rafi' bin Khadij mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya, meskipun saya kecil, saya pandai memanah." Samurah bin Jundub mengatakan, "Wahai Rasul, kalau dia antum izinkan, saya pun juga harus ikut. Meskipun dia pandai memanah, tapi saya lebih kuat daripada dia. Kalau antum tidak percaya, adu kami," kata dia. Dan betul, Nabi SAW mengadu mereka. Mereka bergulat di hadapan Nabi SAW. Samurah bin Jundub menang. Kata Nabi SAW, "Engkau juga ikut." Subhanallah. Ya. Yang luar biasa, Rafi' bin Khadij, anak kecil yang umurnya 15 tahun tadi, dia terkena anak panah tepat di dekat dadanya ini di perang Uhud. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inza'iz sahma." Wahai Rasul, tolong cabutkan untuk saya anak panah ini. Dia datang kepada Nabi dalam kondisi anak panah menancap di dadanya. "Ya Rasul, tolong cabutkan untuk saya anak panah ini." Kata Nabi SAW, "Ya Rafi', wahai Rafi', in syi'ta naza'tu sahma wal qutbata jami'an." Kalau engkau mau, saya cabut anak panah ini semuanya. Ya, kita tahu kan anak panah itu ada apa namanya, lidiknya itu. Kemudian ada matanya juga, matanya yang tajam itu. Nah, matanya itu disebut dengan qutbah. Kalau engkau mau, semuanya saya akan cabut, kata Nabi SAW. "Wa in syi'ta naza'tu sahma wa taraktul qutbata wa syahidtu laka yaumal qiyamati annaka syahid." Tetapi kalau engkau mau, saya hanya akan mencabut rantingnya itu saja, lidiknya itu. Adapun anak panah itu saya biarkan tetap di dalam tubuhmu, saya tidak cabut. Tetapi sebagai gantinya saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau mati syahid. Ada dua pilihan. Saya cabut semuanya, atau saya cabut hanya rantingnya itu saja. Sedangkan mata panahnya itu saya biarkan di dalam tubuhmu, dan sebagai bayarnya saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau mati syahid. Anak kecil umur 15 tahun mengatakan, "Ya Rasulullah, inza'iz sahma wada'il qutbah." Wahai Rasul, tolong cabut rantingnya saja atau lidiknya itu saja. Adapun mata panah yang ada di dalam tubuh saya biarkan. "Washhad li yaumal qiyamati anni syahidun." Dan tolong bersaksi di hadapan Allah bahwasanya saya mati syahid. Subhanallah. Ini anak kecil, bayangkan, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang lain, ya, yang mereka subhanallah di dalam kebaikan sangat luar biasa. Bahkan sebagian mereka terkadang sampai menangis ketika mereka tidak sempat atau tidak dapat untuk melakukan kebaikan. Seperti beberapa sahabat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka terkait dengan perang Tabuk. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk ikut berperang, akan tetapi Nabi SAW tidak mengizinkan karena sudah tidak ada kendaraan untuk membawa mereka menuju Tabuk. Maka mereka pun pulang dalam kondisi menangis. Ya. Mereka pulang dalam kondisi menangis, padahal di medan tempur sekali lagi bisa jadi nyawa mereka yang akan melayang. Tetapi itu yang mereka cari. Ya, itu yang mereka cari. Jadi intinya para sahabat Nabi SAW, mereka adalah teladan kita di dalam kebaikan, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Siapa di antara antum yang mulai merasa malas untuk melakukan kebaikan, atau siapa di antara kita secara umum yang sudah mulai merasa bosan melakukan kebaikan, maka silahkan baca sejarahnya para sahabat Nabi SAW. Insya Allah itu akan memotivasi kita. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir, beliau mengatakan, "Inni ara atau laqad ra'aitu anna sama'al hadith laqad ra'aitu anna al-ishtighala bi sama'il hadith awil fiqhi la yakfi li salahil qalbi." Beliau mengatakan, saya melihat bahwasanya sekedar mendengarkan hadis dan belajar fikih itu tidak cukup untuk memperbaiki hati kita. Illa an yumzaja birraqa'iq wan nazari fi siyaris salafis salih. Kecuali kalau seandainya ketika kita mendengarkan hadis dan belajar fikih itu dicampur dengan kita membaca tentang masalah adab dan juga kita membaca tentang sejarahnya para as-salafus salih, terutama sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Baik ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya masih banyak lagi kisah mereka yang lain. Ya, dan jatah saya sebenarnya sampai jam 10.30 ya. Ini sudah lebih. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, ya. Terutama di usia kita yang sekarang ini masih muda, usia yang sangat luar biasa. Telah disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil tadi, Ustaz Firdaus, beliau mengatakan bahwasanya Islam sangat memperhatikan usia muda. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, kemudian masa mudanya untuk apa ia pergunakan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr mengatakan dalam risalah beliau Min Wasaya Salaf Lisyabab, beliau mengatakan sebenarnya masa muda itu masuk dalam kategori umur. Tetapi kenapa pertanyaannya dipisah? Allah bertanya tentang umur kita untuk apa kita pergunakan, kemudian setelah itu tentang masa muda kita untuk apa kita habiskan. Kenapa kok harus dipisah pertanyaannya? Padahal masa muda itu bagian dari umur. Kata Syekh Abdul Razak, itu menunjukkan betapa pentingnya masa muda, ya. Menunjukkan betapa pentingnya masa muda. Tapi ini dia yang bisa saya sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم